Hari ini kita kembali kepada apa yang disebut Minggu Eksposisi. Ya, ini juga menjadi satu ciri khas dari gereja kita. Ada minggu-minggu di mana kita akan membahas bagian per bagian dari satu kitab secara teratur. Ya, sehingga kita membangun satu konstruksi pemikiran dan pengetahuan yang ketat, yang sistematis, yang baik. Dan hari ini kita memulai satu bagian yang baru. Melanjutkan tulisan dari Rasul Petrus. Ya, kalau dari akhir tahun lalu sampai berapa bulan lalu kita belajar dari 1 Petrus, hari ini kita masuk kepada surat 2 Petrus atau surat Petrus yang kedua. Ya, dengan tema mengenal diri dan sesama. Sekarang kita sedang melihat negara dengan negara, beberapa negara berperang. Yang satu merasa bangsa itu sedang mengembangkan teknologi yang pasti mereka ada udang di balik batu. Cita-cita mereka membuat senjata pemusnah massal untuk memusnahkan kami. Wah, yang satu bilang gitu. Yang sebelah sana bilang, kami diserang duluan, lagi enak-enak tidur diserang. Ya, maka kami membalas kejahatan mereka. Ya, akhirnya ribut-ribut. Ya, mungkin senjatanya udah mulai kritis, gencatan senjata. Ya, nah, di dalam kehidupan antar manusia, kita dengan teman atau orang-orang di sekitar kita, kita lihat juga seringkali orang bertengkar karena apa? Karena dia melihat orang lain bukan dengan standar yang seharusnya. Ya, entah dia Kristen atau bukan. Ya, orang memiliki gambaran yang salah, pengenalan yang salah tentang diri sendiri. Ada yang ekstrim kiri, ada yang ekstrim kanan. Ada orang merasa hidupnya penuh dengan dosa. Wah, saya ini Pak Pendeta lapendos, laki-laki penuh dosa. Katanya. Tidak mungkin dibersihkan lagi seperti sedia kala. Ya. Walaupun firman Tuhan bilang Tuhan bisa ampuni, kayaknya kalau saya mah, wah nggak mungkin. Ya. Udah overdosis dosa-dosa saya. Ya. Ada yang pandangannya seperti itu. Seolah-olah Tuhan yang maha kuasa tidak berkuasa untuk memulihkan total hidupnya sendiri. Karena apa? Karena dia melihat dirinya seperti itu. Tidak mungkin diubahkan lagi. Ada yang merasa begitu pride-nya tinggi sekali. Ya, kalau saya bilang pride-nya pride. Ya. Kenapa? Ya, saya pernah ngelihat anak usia sekolah. Di dalam permainan dia harus menang. Ya. Mungkin dari kecil didoktrin, kamu anak hebat, kamu anak juara, kamu pemenang. Ya. Kamu kepala bukan ekor. Wah, itu kata-kata positif bukan? Kata-kata positif. Tapi hasilnya bisa negatif. Dia ingin dia adalah yang terhebat, yang terpintar, yang terbaik, juara 2 pun dia nggak terima. Ya. Dalam permainan anak-anak, saya melihat seorang anak cuman main lari ke situ yuk. Siapa yang nyampe duluan? Kalah, nangis dia sampai duduk. Ya elah, piala juga nggak dapet ya. Ini juga bukan kompetisi resmi, cuman mainan aja, nangis dia. Nangis, saya bilang mungkin ada yang salah cara dia melihat dirinya. Mungkin dia begitu yakin, saya anak Tuhan, saya diciptakan menjadi kepala, saya pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Wah, nomor 2 itu artinya kalah karena ada yang juara 1. Nah, saya yakin itu adalah karena dia melihat cermin yang keliru, atau cermin yang buram, atau cermin yang bias, yang tidak memantulkan apa yang seharusnya. Jadi dia menggambarkan citra dirinya berdasarkan katakanlah opini orang lain, ya. Wah, kamu anak hebat, kamu anak cerdas, kamu anak juara. Yang mana dalam level tertentu itu positif, ya. Dalam dunia psikologi itu diajarkan apa? Biar anak-anak nggak minder, ya. Tapi kalau dia salah menangkapnya dan dia tidak mendapatkan gambaran yang utuh sampai usianya harus diajarkan bahwa manusia itu udah rusak, ya. Maka dia bisa salah memandang dirinya dan memandang orang lain.
Bisa-bisa dia melihat orang lain hanya inilah orang-orang yang harus saya kalahkan. Entah sudah saya kalahkan atau akan saya kalahkan. Nah, itu jadi pandangan yang bias. Dari apa? Dari kata-kata positif. Yang mana sebenarnya kata-kata itu enggak salah. Kita umat pemenang, benar. Bahkan lebih daripada pemenang, benar. Tapi bukan berarti kita harus ngalahin bangsa-bangsa lain. Orang semua harus kita tundukkan. Ya, ke bawah tumpuan kaki kita. Waduh, ya itu udah keliru. Tapi bukankah kita diajarkan oleh zaman ini seperti itu? Ya, kalau kita beli gadget, ya, kalau nggak merek yang itu, mending nggak usah punya sekalian. Wah, ada orang yang begitu. Kalau dia beli barang harus yang terbaik dan lebih baik daripada yang lain. Nah, ada yang begitu. Ya, beli pakaian juga gitu, beli tas juga gitu, beli kendaraan juga gitu. Beli rumah juga gitu misalnya. Biarpun rumahnya bagus kalau nggak di daerah premium, ya, di pinggir-pinggir kota, apalagi pinggir kota ke sono lagi, ya, di BSD katanya, Bekasi sonoan dikit, ya, masih ke sana lagi, arah Karawang, Cikampek, waduh, lebih bagus saya ngontrak di kota, wah ada yang gitu, karena apa? Dia meletakkan gengsinya berdasarkan lokasi, berdasarkan apa yang dia punya, apa yang dia pakai, apa yang dia gunakan. Ini sebenarnya cara dunia mengedukasi kita supaya kita jadi korban konsumerisme, supaya kita menjadi murid-murid hedonisme yang setia dan taat. Ya, padahal Tuhan nggak begitu memandang kita. Tapi juga jangan terbalik. Oh itu Pak Pendeta khotbah pakai jas, ngapain? Ya, harusnya kan pakai baju rumah juga bisa. Ya, pakai jas beda sendiri supaya apa? Supaya ganteng ya. Ya enggak juga ya. Bukan berarti kita humble lalu harus gembel, enggak begitu juga. Ya, kita punya aturan. Itu supaya apa? Supaya tanda kita menghargai Tuhan. Ketika berdiri di mimbar, seorang hamba Tuhan menghargai. Tapi percayalah kalau ke rumah saya enggak pernah pakai jas begini. Enggak pernah. Ya, bisa-bisa lari ke dalam, pakai baju dulu. Ya, misalnya begitu ya. Ada Jumat datang, mau pakai baju dulu. Enggak mungkin begini, ini karena apa? Karena kepantasan, jadi bedakan kepantasan dengan untuk menunjukkan harga diri melalui barang-barang yang dikenakan, bukan itu. Ini hanya kepantasan, sekali lagi. Ya kalau ibadah misalnya ibadah padang sama remaja ya saya enggak begini, pakai pakaian yang sesuai dengan konteksnya. Nah melalui bagian firman Tuhan yang akan kita baca kita akan melihat bagaimana seharusnya kita melihat diri dan melihat sesama kita, ya. Justru pengenalan yang benar akan diri hanya bisa terjadi ketika kita punya pengenalan yang benar akan Tuhan dan mengenal bagaimana Tuhan memandang diri kita, bagaimana Tuhan memandang sesama kita, barulah kita akan punya standar yang objektif bagaimana kita melihat dan memperlakukan diri sendiri, melihat dan memperlakukan orang lain. Mari kita belajar dari surat 2 Petrus ayat pertama dan ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama perlahan-lahan saja. 1, 2, 3. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Anugerah dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Nah, ini kalau kita baca perikop itu salam. Ya, salam apaan sih? Ini kan kalau surat baru pembukaan, ya. Salam ya salam. Tapi kalau kita perhatikan, teliti, kata-kata, frasa-frasa, kalimat-kalimat, wah ini pembelajaran yang luar biasa. Bagaimana seorang Petrus, ya, salah satu murid yang paling dekat dengan Yesus, murid yang paling aktif, bagaimana dia memandang dirinya sendiri. Dia sadar akan identitasnya, ya. Dia diberikan identitas yang baru, yang diterima melalui iman. Iman juga diperoleh dari Kristus. Ya, Petrus memperkenalkan dirinya pertama-tama
sebagai hamba, lalu kemudian sebagai rasul. Ya. Ia juga menyebut diri dengan nama Simon Petrus, berbeda dengan surat yang pertama dengan nama Petrus dan jabatan rasul. Apa bedanya? Ya. Saya coba merenungkan dan membandingkan. Dia nulis surat 1 Petrus dan 2 Petrus. Di pembukaannya beda. Bedanya apa? Bedanya tipis. Tapi saya yakin itu bukan sekedar nulis, tapi dia dibimbing oleh Roh Kudus dan kita belajar banyak hanya dari menulis nama saja, hanya dari jabatan saja. Kalau kita baca surat 1 Petrus, dia membuka dari Petrus, Rasul Yesus Kristus. Tapi suratnya yang kedua, dia katakan dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Kristus. Bedanya apa? Ya, Petrus itu adalah nama yang diberikan oleh Yesus. Nama yang diberikan oleh Yesus. Setelah Yesus berkali-kali menyebut dia Simon, dia nggak dipanggil Petrus dulu, namanya Simon. Simon, kita coba merecall atau mengingat ketika Yesus sudah bangkit, Simon ini udah mau resign dari pelayanan. Kenapa? Kecewa, dia mau Yesus jadi Mesias, lalu dia menjadi penguasa di bawahnya Yesus. Kalau Yesus raja, minimal saya gubernur lah. Ya, itu pikiran orang Yahudi pada umumnya. Udah diajarin juga nggak ngerti-ngerti, 3 tahun. Ya, makanya kita baca firman pun kalau tidak diklik, tidak dibukakan pikiran kita, hati kita oleh Roh Kudus, kita bisa-bisa nggak ngerti-ngerti. Ngerti pun nggak bisa-bisa melakukan. Kenapa? Untuk taat pun kita butuh anugerah Tuhan. Ya. Nah, ketika dia sudah mau kembali menjadi nelayan, kembali ke pekerjaan yang lama sebelum dia dipanggil menjadi rasul full time. Ya. Karena dia kecewa, Yesus sudah mati, dia malu setengah mati, dia menyangkali dia adalah murid Kristus. Dia nyesal. Dan mungkin bagian dari penyesalannya dia anggap aku tidak layak menjadi rasul. Dia mau pergi lagi menjadi nelayan. Tapi Yesus mendatangi dia di dalam tubuh kebangkitan. Yesus enggak sebut Petrus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Langsung kebiasaan dia kan langsung aja ngomong jeplak gitu ya. Wah tentu saja aku mengasihi engkau. Ya. Yesus enggak girang, wih puji Tuhan kamu masih mengasihi aku. Enggak, ditanya lagi Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Sampai ketiga kali Yesus ditanya ketiga kali, Simon, pakai kata Simon. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Nangis langsung. Ya, langsung nangis seorang Petrus. Karena dia ingat dia menyangkal Yesus 3 kali. Dan Yesus menyebut dia sebagai Simon 3 kali juga. Dia teringat, dia langsung nangis. Barulah kemudian Yesus katakan dengan tegas, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu Yesus memberikan satu permainan kata. Engkau adalah Petrus dan di atas Petra ini aku akan membangun jemaatku. Ya, dia Petrus, di atas batu karang ini Petra, batu karang. Jadi engkau adalah Petrus dan di atas Petra ini aku akan membangun jemaatku. Baru dia mengidentifikasi diri sebagai Petrus. Ya, sebagai Petrus, awalnya Simon. Karena itu ketika di surat yang pertama dia menegaskan jabatannya sebagai rasul. Petrus, rasul Yesus Kristus. Nah di bagian ini adalah surat yang terakhir. Nanti kita akan belajar pasal berikutnya, dia bilang waktuku sudah dekat. Ya, seperti Rasul seperti Rasul Paulus juga. Dia tahu hidupnya sebentar lagi dalam tradisi gereja, dia mati dihukum mati oleh Kaisar Nero. Ya, dengan cara disalib terbalik. Bahkan dia nggak mau disalib sama seperti Yesus. Saya ini hina, maka dia minta terbalik kepalanya di bawah. Saya yakin ada proses pengenalan diri yang semakin lama itu semakin luar biasa. Ya, tadinya dia bilang aku rasul Petrus, rasul Yesus Kristus. Sekarang dia bilang aku Simon Petrus. Simon yang ditanya-tanya sama Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai nangis.
Ya. Lalu dibilang di atas batu karang ini, di atas Petra ini aku akan membangun jemaatku. Bukan karena dia hebat, bukan karena portofolio rekam jejaknya hebat, enggak. Ya, dia itu udah mau resign, mau kembali kepada kehidupan yang lama. Karena merasa tidak layak, malu dia mengkhianati Yesus, mengkhianati gurunya. Tapi di dalam kelemahannya, Tuhan mau pilih, Tuhan menunjukkan kedaulatannya. Kamu saya pilih menjadi gembalaku, bukan karena kamu hebat, tapi karena anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan itu yang mengubahkan. Dan dari surat yang pertama dan suratnya kedua nadanya udah beda. Yang pertama Petrus Rasul, sekarang Simon Petrus. Yang menyangkal tapi ternyata Tuhan mempercayakan dia menjadi gembala dari domba-domba Allah. Dan yang kedua, dia tidak hanya menyebut sebagai rasul, tapi dia mulai sebagai hamba. Hamba dulu, baru rasul. Hamba dan rasul Yesus Kristus. Saya yakin dia memilih kata demi kata itu disusun bukan begitu saja. Dia menulis suratnya, memang dipilih, dia tahu hamba duluan. Untuk apa? Menjaga kerendahan hati. Ya. Menjaga kerendahan hati. Ini pembelajaran yang penting. Itulah sebabnya ya, reform theology, ya, ini bukan mengagung-agungkan reform, bukan. Penekanannya pasti apa? Kita adalah para pendosa yang dirahmati oleh Allah. Ya. Enggak dibilang kita umat pemenang, kita hebat, kita baik, enggak. Ya. Di dalam teologi reform pasti ditekankan semua orang sudah rusak. Semua orang sudah berdosa. Ya, bukan berarti ini negatif banget sih pikirannya. Ya bukan. Karena memang begitu kenyataannya. Seperti Petrus. Ya, seperti Petrus. Tapi betapapun kita pendosa bukan berarti mari kita berbuat dosa. Bukan. Kita harus selalu sadar diri. Ya. Hamba ketika ditebus maka kita menjadi milik Kristus. Kemerdekaan kita adalah kemerdekaan di dalam Kristus, bukan kemerdekaan suka-suka saya mau ikut Yesus, mau enggak, terserah saya. Ya, bukan begitu. Kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Kita sudah ditebus. Artinya apa? Kemerdekaan kita adalah ketika kita hidup merdeka di dalam Kristus. Ketika kita membuang kehidupan berdosa kita. Ya, dan kita mengabdikan diri kepada Tuhan. Kadang orang anak-anak muda kan, wah, kasihan ya kamu ke gereja lagi, pelayanan, terikat banget hidupmu. Kalau kita mah anak muda mah bebas, ya, mau happy kayak mau kemana kayak, menikmati masa muda, ya, keliru, keliru. Di dalam iman Kristiani, orang yang hidup bebas tanpa aturan sesuka-sukanya termasuk berbuat dosa, dia bukan bebas, dia sedang diperbudak oleh keinginannya sendiri. Sedangkan kita bukan diperbudak, tetapi kita dengan kesadaran kita menghambakan diri kepada kehendak Tuhan. Jadi bebas di dalam rel yang benar. Ya, saya udah pernah cerita tentang kereta. Kereta bisa ngebut, bisa. Kecepatan 500 km per jam bisa kalau di relnya. Ya, dia geser ke laut, nggak bisa. Ya, maka tetaplah berada pada relnya. Dan kerendahan hati seorang Petrus. Ketika Tuhan mempercayakan dia dengan segala keterbatasannya. Menjadi gembala pimpinan dari para rasul. Menggembalakan umat Tuhan. Dia enggak jadi orang yang jumawa. Ya, kesempatan ini, wah saya udah jadi rasul. Lalu dia menggunakan wewenangnya dengan sembarangan. Enggak. Ya, nanti ayat berikutnya jelas. Dia ketika dia memulai kata sebagai hamba, barulah sebagai rasul. Ayat berikutnya juga menunjukkan betapa dia itu melihat orang lain. Dia benar-benar melihat orang lain sebagaimana Tuhan melihat orang-orang lain. Luar biasa. Ini kerendahan hati yang sangat jarang ada pada orang. Biasanya orang humble karena apa? Karena memang gak ada yang bisa disombongkan. Ya, wah saya rendah hati, saya gak pernah pamer nilai-nilai saya, orang nilainya jelek semua, ya apa yang mau dipamerin. Ya. Wah saya di kantor nggak pernah merendahkan orang, lo orang jabatan kita paling rendah di kantor, apa yang mau kita rendahkan orang? Yang ada orang merendahkan kita, ya karena jabatan kita nggak setinggi orang lain. Ya. Ada yang orang humble karena keadaan,
Bukan karena memang dia humble, ya. Karena tidak punya kemampuan untuk melawan. Karena tidak punya kesempatan atau apapun yang dia miliki yang bisa dia sombongkan, nggak ada. Ya. Kekayaan nggak punya, jabatan tinggi nggak punya, ya. Kecerdasan juga dia rata-rata. Memang nggak ada yang bisa disombongkan misalnya. Maka banyak orang mengatakan kan kata-kata bijaksana, dibilang mau menguji orang, dibilang berikan dia kekuasaan. Ya, tambahkan lagi, berikan dia kekayaan. Berikan dia semua yang bisa dipunyai oleh orang yang diinginkan orang di dunia ini. Baru aslinya akan kelihatan. Ya, aslinya akan kelihatan. Ya. Nah, mari kita lihat bagaimana dia memandang orang lain. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Kristus. Lalu dia menyebutkan orang lain atau orang yang kepadanya mereka Rasul Petrus menuliskan suratnya. Dia mengatakan orang lain itu sebagai mereka yang memperoleh iman yang sama berharganya. Ya, dia rasul, bahkan rasul yang cukup menonjol, tapi dia merasa ini orang-orang jemaat Tuhan, umat Tuhan ini yang tersebar-sebar di mana-mana, ini sebagai mereka atau orang-orang yang memperoleh iman yang sama berharganya. Di sini kelihatan bahwa iman itu benar-benar anugerah Tuhan. Bukan kemampuan dia menganalisa, kemampuan dia menggali firman Tuhan, ya, maka dia punya level iman yang tinggi lebih daripada yang lain, enggak. Iman itu diberikan oleh Tuhan. Karena itu keselamatan itu anugerah, diperoleh melalui iman, iman itu juga anugerah. Ya. Kita mau percaya sama Kristus, kalau Kristus nggak mau memberi dirinya untuk kita percaya, nggak bisa juga. Ya, kecuali kita dipilih oleh Tuhan, maka kita bisa mengerti, kita bisa memilih untuk percaya, tanpa sadar pun kita didorong oleh Roh Kudus untuk mengerti dan menaati firman Tuhan. Dia nggak bilang, umat Tuhan, anak buah saya semua kalian. Enggak. Ya. Kalian adalah orang-orang yang memperoleh iman yang sama berharganya seperti yang saya terima dari Kristus. Wah, ini kualitas yang luar biasa. Ya. Dan ditegaskan di dalam Efesus bahwa iman bukan hasil usaha manusia, tetapi anugerah Tuhan. Karena itu di dalam kekristenan nggak ada istilah kasta. Ya. Kasta. Saya adalah kasta hamba Allah yang maha tinggi misalnya. Wah, maka semua keluarga saya, anak-anak saya semua adalah ex officio, otomatis hamba Allah yang maha tinggi. Karena memang kastanya kasta hamba Allah yang maha tinggi. Enggak ada seperti itu. Ya, enggak ada seperti itu. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Jemaat bisa jauh lebih mulia dan berharga di hadapan Tuhan daripada hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhannya brengsek, kalau hamba Tuhannya enggak benar. Ya, begitu juga sebaliknya. Ya, begitu juga. Jadi, terus kenapa ada hamba Tuhan, ada penatua di gereja? Ya karena ada penata layan, harus ada orang-orang yang menanggung jawabinya. Makanya ada penatua. Ya, ini adalah persoalan teknis pelayanan. Tetapi kita yang awam, kita yang aktivis, kita yang penatua, kita yang hamba Tuhan, semuanya sama di hadapan Tuhan. Nah, kita dinilai berdasarkan bagaimana kita dengan penuh kesadaran taat kepada Tuhan. Kita semua hamba Tuhan di mata Tuhan. Ya, hanya di dalam profesi ada jabatan yang berbeda-beda di dalam gereja. Ya, jadi kita semua egaliter. Jadilah orang yang egaliter. Ya, memandang orang sama derajat. Ini sebenarnya semangat demokrasi. Ya, dulu dari zaman monarki pindah ke zaman demokrasi itu semangatnya salah satunya adalah egaliter. Semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum misalnya. Ya, jadi hukum tidak tebang pilih. Itu adalah semangat kebersamaan. Semua orang sama derajatnya. Ya, di hadapan hukum, di hadapan Tuhan juga begitu. Ya. Nah, pencapaian kita juga demikian. Ya, jangan kita, dulu kita baik, dulu kita melayani Tuhan luar biasa. Ya, jangan kita ingat-ingat itu.
Ya, tetapi kita harus terus memandang ke depan. Kita harus hidup terus sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan. Jadi ketika kita memahami bahwa identitas kita sebagai orang pilihan Tuhan, sebagai orang Kristen, itu karena anugerah Tuhan, ya, bukan karena prestasi kita. Nah, kalau kita punya pandangan yang tepat seperti ini, maka kita juga kepada orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak benci kepada mereka. Ya, kita tidak merasa lebih baik. Ya, mungkin kita ada yang pernah gergetan ngelihat orang udah dijelasin Injil nggak ngerti-ngerti, melawan lagi. Ya, mungkin kita kesel, gimana sih ini? Nggak sadar apa kamu nanti ke neraka loh. Waduh, jadi kayu bakar neraka loh. Waduh. Kita merasa orang rendah semua. Karena apa? Karena kita merasa kita orang pilihan. Apa bedanya kita sama orang-orang Israel di zaman Perjanjian Lama? Melihat orang itu semua kayu bakar neraka. Hanya mereka umat pilihan Allah. Ya. Dan mereka berdasarkan suku, berdasarkan agama saja. Maka orang lain pun yang menjadi Yahudi itu tetap kelas 2. Karena mereka bukan orang Israel asli. Jangan-jangan kita punya semangat yang sama. Bentuknya aja yang berbeda. Kita melihat orang yang bukan Kristen atau orang yang punya perspektif teologi yang berbeda dengan kita, wah sampah semua itu. Ya, saya orang pilihan. Wah itu keliru kalau kita memandang gitu. Kita harus melihat saya adalah pendosa yang mendapat belas kasihan Tuhan lebih dulu. Orang lain ya kalau Tuhan mau puji Tuhan, kalau enggak juga Tuhan mengasihi mereka. Hanya Tuhan enggak memilih mereka. Ya kan? Atau nanti Tuhan memilih mereka cuma bukan sekarang. Ya, jangan-jangan nanti kita yang meninggalkan Tuhan. Mereka yang bertobat. Kita yang mengkhianati iman kita. Bisa jadi. Karena nanti harus lihat garis akhirnya. Ya sekarang belum tahu. Maka mari kita melihat orang lain termasuk yang beda iman, beda aliran. Bahkan mereka yang menentang adanya Tuhan. Tuhan itu enggak ada, kita enggak bisa merasa lebih hebat. Wong kita juga karena anugerah kok. Kita percaya juga karena anugerah. Kita bisa setia, kita bisa hidup saleh juga karena anugerah. Maka tidak ada celah sedikit pun bagi kita untuk memegahkan diri. Apalagi merasa berjasa kepada Tuhan. Merasa berjasa kepada pekerjaan Tuhan. Kalau bukan saya nggak akan begini, nggak akan begitu. Waduh, kalau udah gitu kita udah sedang jatuh ke jurang sebenarnya. Bahaya. Maka mari kita terus menerus dengan penuh kesadaran memandang diri sebagai saya ini hanya penerima anugerah. Penerima anugerah. Maka kalau itu terus kita dengungkan, kita ingat kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita akan tetap rendah hati. Ya, kita akan tetap rendah hati. Walaupun kita punya kekuasaan, walaupun kita punya kekayaan, walaupun kita punya privilege yang banyak, kita akan tetap memperlakukan orang sebagaimana seharusnya yang Tuhan kehendaki. Semua ini cuma titipan, ya. Privilege ini cuma titipan, anugerah Tuhan, ya. Orang lain mungkin sekarang gak punya, nanti mereka bisa punya jauh lebih banyak daripada saya. Saya pun bisa habis semua ini, karena ini emang titipan Tuhan. Ya. Maka kita akan ditolong kalau kita punya pandangan seperti ini. Saya penerima anugerah, puji Tuhan, saya sudah menerima, dipilih oleh Tuhan sudah bertahun-tahun, sudah puluhan tahun. Dan jadi kita melihat orang itu memperlakukan orang sama. Ya, nah itulah yang indah sebenarnya dan itulah yang memang dikehendaki oleh Tuhan. Yang kedua, di ayat kedua, ya disebutkan bahwa kasih karunia dan damai sejahtera melimpah melalui pengenalan akan Allah dan Yesus Kristus. Jadi sumber kasih karunia dan damai sejahtera yang sejati itu melalui pengenalan akan Allah. Nah, pengenalan ini pakai kata epignosis, ya, dari gnosis pengetahuan. Ya. Tentu ketika dikatakan pengenalan, bukan kenal karena udah kenalan, bukan. Ya, ini adalah satu kata yang multi aspek, yang ini punya deretan yang banyak. Ya, sama seperti kata di Alkitab, dengarlah, ya udah dengar. Dengarlah itu maksudnya bukan cuma mendengar,
tapi mendengar dan menaati. Ya, istilah guru sekolah minggu dari zaman dulu kan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kata-kata dengar-dengaran itu istilah kita aja ya, di Alkitab nggak ada dengar-dengaran. Ya, nanti jadinya mainan, ya, pelayanan, ya bukan. Maksudnya dengar-dengaran adalah mendengar, mengerti, menaati. Begitu juga ketika Yesus mengatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa membukanya, aku akan masuk bersamanya, mendapatkan dia dan makan bersama-sama dengan dia. Itu bukan karena lihat. Tolong dilukis ya, buat lukisan nanti jemaat GRI Salemba. Lalu ada gambar Tuhan Yesus mengetok. Karena dilihat sama pelukis, baru digambar. Bukan pengen banget diliatin, bukan. Maksudnya lihat, lalu ada proses mengerti, memahami, lalu terakhirnya ya menaati kembali lagi. Jadi satu kata itu maknanya berderet-deret. Ya. Sama seperti ini, dalam pengenalan. Oh tahu, ya udah saya baca bukunya. Oh udah, saya udah kenal Tuhan. Bukan, ya. Pengenalan itu maksudnya adalah tahu, mengerti, memproses, kemudian memahami, dan akhirnya itulah yang akan mentransformasi kehidupan kita. Ya, jadi bukan sekadar ilmu pengetahuan yang cukup diperoleh dengan membaca ulang-ulang sampai hafal mati, ya bukan. Ya, tapi pengetahuan itulah yang harus dari pengetahuan itu membangun relasi personal, ya, yang bersifat transformasional, terus berubah, ya. Jadi bukan tambah banyak tahu lalu makin gak taat, bukan. Tapi tambah banyak tahu, bahkan tambahnya cuma sedikit, tapi dilakukan terus. Sehingga itu menjadi satu bagian integral dari kehidupan kita. Sekarang, ya contohnya lah di negara kita. Negara kita ini negara beragama. Nggak bisa kita diakui sebagai warga kalau nggak punya agama. Termasuk aliran kepercayaan juga bagian dari agama. Ya, tapi negara kita, waduh, korupsinya sekarang makin hebat, ya. Jutaan udah nggak pasaran. Sekarang OTT mainnya triliun, waduh, 11,3 triliun dulu nggak kebayang itu triliun. Itu gimana ngumpetinnya ya? Di koper juga nggak muat, ya. Itu bisa bertumpuk-tumpuk luar biasa. Ya. Simpan di bawah bantal juga nggak bisa buat tidur ya kalau 1 triliun itu gimana cara tidurnya, taruh di bawah bantal. Baru zaman ini luar biasa. Tapi pelakunya orang beragama semua. Termasuk Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus, Paulus. Belakangnya ada Marpaung, waduh tambah malu lagi awak. Ya. Artinya apa? Kadang orang-orang itu beragama enggak? Beragama. Ke gereja enggak? Ke gereja. Ke rumah ibadah lain enggak? Ke rumah ibadah lain. Suka nyumbang lagi. Ada Natal, wah sumbang, rupanya uang korupsi semua. Ya. Tapi tetap aja orang seneng kan, yang penting disumbang. Nggak mau tahu mau dari mana kayak duitnya. Ya. Maka jadi banyak orang modern kayak mendikotomikan. Oh ini ranah pengetahuan. Kalau ini nanti keputusan yang lain. Saya mau taat, ya lihat nanti dulu. Ya. Yang penting tahu dulu. Nah orang sekarang kan banyak begitu. Jadi ahli Taurat, jadi ahli Injil, tapi tidak menjadi pelaku Injil dan pelaku Taurat. Nah ini sebenarnya yang keliru. Maka pengenalan ini itu harus dua sisi. Tahu, taat. Ya, bukan tahu nggak taat. Wah jangan begitu. Itu udah ngaco namanya. Nah ada seorang pemuda cerita sama Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya udah capek mempertahankan iman Kristen. Ya, kayaknya lama-lama nggak masuk akal juga ya. Doktrin Tritunggal lah, membingungkan. Tuhan mengasihi, tapi hidup saya susah terus. Ya, hidup saya susah terus. Ekonomi morat-marit terus. Ya, bukan 1-2 tahun, udah lama. Ya, kayaknya iman Kristen juga lama-lama nggak relate sama kehidupan. Ya, itu kayaknya cuma obrolan buat gereja doang hari Minggu. Nggak nyambung sama kehidupan sehari-hari. Tuhan Maha Kasih, Tuhan di mana? Saya kok susah terus. Ya,
Nah, pendetanya jawabnya apa? Ya, iman itu memang anugerah. Hidup kita anugerah. Kita hidup susah itu anugerah. Kita hidup senang itu anugerah. Ya. Kita nggak kaya itu anugerah. Kita kaya itu anugerah. Jadi bukan hidup saya susah atau enggak. Dari situ kita menempatkan, memposisikan Tuhan di mana. Kalau saya begini, Tuhan di sini. Kalau saya di bawah, Tuhan juga saya tarik ke bawah. Enggak begitu. Ya. Jadi memang bukan tugas kita mempertahankan iman. Tugas kita taat pada Tuhan. Ya. Nanti kita sanggup atau enggak sanggup, itu tergantung Tuhan. Tugas kita taat. Ya kalau taat mah pasti nanti dimampukan Tuhan. Ya. Akhirnya pemuda ini mengerti bahwa mengikut Tuhan juga bukan tergantung keadaan, bukan tergantung kekuatan, bukan tergantung kemampuan kita dalam berpikir, bukan tergantung kehebatan kelihayan kita menjelaskan doktrin-doktrin Kristen, bukan. Ya. Tuhan mau untuk kita taat, bahkan walaupun belum mengerti sepenuhnya. Ya. Makanya kita meyakini bahwa iman mendahului pengertian. Bukan berarti kalau iman berarti melawan akal atau tidak rasional, bukan. Iman itu mendahului pengertian. Ada yang kita belum mengerti sepenuhnya, artinya kita manusia biasa. Bagaimana mungkin manusia biasa bisa mengerti seluruh kepenuhan rahasia Allah yang gak mungkin. Gak mungkin. Kita bisa mengerti sebatas yang Tuhan singkapkan. Sebatas yang Tuhan mau kita mengerti. Udah segitu doang. Sejumput yang Tuhan mau kasih. Gak mungkin kita menjelaskan Tuhan semua. Gak mungkin kita mengetahui semua misteri kehidupan ini. Gak mungkin. Gak mungkin. Tapi ketika kita memilih untuk taat, walaupun belum mengerti sepenuhnya, taat walaupun kita gak tahu apa yang terjadi di masa depan, ya ketika taat, ya itulah bagian kita. Itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ya. Jadi untuk mendekat kepada Tuhan pun itu melalui firman dan Roh Kudus, itu juga adalah sebuah anugerah, ya, itu sebuah anugerah. Maka kita harus semakin mengenal Allah, memohon anugerah Tuhan, supaya kita terus semakin mengenal Dia lebih dalam, dan dengan demikian bukan merasa hebat, bukan. Semakin menyadari betapa tidak layaknya kita. Sebagaimana progres dari seorang Rasul Petrus. Ya, tadinya dia bilang, aku Petrus Rasul Yesus Kristus. Lalu aku Simon Petrus, hamba dan Rasul Kristus. Wah, bagi saya itu maknanya dahsyat itu. Di surat yang terakhir menjelang kematiannya. Semakin tinggi dia pengetahuannya, semakin sepak terjang pelayanannya luar biasa, semakin dia senior, ya, semakin humble. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Ketika Tuhan nanti membawa kita, ya, punya jabatan lebih tinggi, punya harta lebih banyak, punya privilege lebih hebat, hati-hati. Belajarlah dari Rasul Petrus. Ya, justru dengan semua yang dia punya, semua sepak terjangnya, dia semakin senior, dia semakin humble. Dahsyat ini pembelajaran dari Rasul Petrus. Maka mari kita kenali diri kita, kenali sesama kita berdasarkan terang firman Tuhan. Jangan berdasarkan asumsi, berdasarkan semua tadi, jabatan, harta, siapa dia, saya merespek dia karena apa? Karena pinteran dia dari saya, karena kayaan dia dari saya, ya, karena jabatan dia bisa menentukan nanti saya promosi atau diturunkan jabatannya. Bukan itu, ya. Kita ngukurnya dari firman Tuhan, ya. Jangan ukur dari popularitas. Banyak kita bisa bahagia kalau banyak yang nge-like postingan kita. Sejam sekali dicek, udah nambah berapa jempol. Udah berapa yang follow saya. Kalau enggak kecewa deh, Tuhan saya kecewa sekali. Masa saya capek-capek ngepost, ngedit-ngedit lagi. Beautifikasi foto-foto misalnya. Enggak ada yang nge-like, orang enggak menghargai saya. Nah jangan letakkan nilai diri kita dari itu. Ya. Dari semua yang tadi disebut. Jabatan, penampilan. Wah, saya menghargai dia karena dia penampilannya keren terus.
ya, pakai jas terus. Pergi belanja ikan di pasar juga pakai jas. Wah, itu sih salah kostum ya. Bukan keren itu salah kostum. Nah, maka mari kita melihat diri kita sebagaimana firman Tuhan memandang diri kita. Kita hanyalah pendosa yang dibenarkan oleh anugerah. Ya, kalimat lain yang dirahmati oleh Allah. Maka kita nggak bisa sombong. Nggak bisa sombong. Bukan cuma nggak boleh, emang nggak bisa, nggak ada dasarnya. Ya, nggak ada dasarnya. Lalu aplikasi tindakan praktisnya apa? Ya, ketika menjadikan firman Tuhan menjadi tolok ukur, menjadi cerminan, menjadi alat ukur bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa tahu? Ya, baca firman Tuhan. Ya, baca firman Tuhan. Satu bagian setiap hari, nggak mesti 10 pasal. Kalau bisa lebih keren lagi, lebih bagus lagi. Ya, tapi setidaknya ada yang kita baca setiap hari. Untuk itu terus mengingatkan kita, menyadarkan kita siapa kita. Supaya kita terus rendah hati dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kok Tuhan pilih saya sih? Kok Tuhan tebus dosa saya sih? Saya tidak layak, kata Tuhan. Emang kamu gak pernah layak? Ya, bersyukurlah karena ini anugerah. Ya, yang kedua, bangunlah relasi dengan sesama dari posisi sebagai sesama penerima anugerah. Ya, kalau ada yang orang baru bertobat karena kita altar call, ya, siapa yang mau percaya kepada Yesus maju. Wah, kadang-kadang itu orang ya kalau hatinya gak rendah hati, dia itu jadi tolok ukur dia. Weh, puji Tuhan. Begitu saya altar call 100 orang terima Yesus. Coba kalau bukan saya. Paling-paling 300, wah kalah dong berarti. Ya. Jadi sebagai sesama penerima anugerah, kita cuma duluan menerima anugerah, nggak ada hebat-hebatnya. Dan Tuhan nggak pakai kalender. Ya. Jadi nggak ada bagi Tuhan yang terima Yesus tahun 500 Masehi lebih bagus daripada yang terima Yesus tahun 2030. Ya. Enggak, sama semua. Tuhan nggak ngelihat jadwal kapan kita percaya. Itu sama semua di hadapan Tuhan. Ya, waktu saya SD, SMP itu banyak istilah itu. Sesama biskota dilarang saling mendahului. Ya, nah sesama orang percaya juga jangan saling menghakimi. Wah, saya udah melayani 50 tahun, berarti saya lebih berharga daripada yang baru melayani, baru yang penatua kemarin. Ya. Nggak ada apa-apanya itu mah, baru kemarin sore. Ya, enggak, mungkin di mata Tuhan itu jauh lebih berharga. Karena mereka melayani dengan setia daripada mungkin katakanlah saya yang udah belasan tahun ya melayani Tuhan, belum tentu juga itu dihargai oleh Tuhan. Belum tentu. Ya. Jadi semua sama. Ada yang duluan, ada yang belakangan. Nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Semua sama berharga. Mari kita selalu ingat posisi kita itu begitu. Penerima anugerah. Sesama penerima anugerah dilarang saling merasa lebih baik, merasa yang lain lebih rendah. Termasuk yang belum menerima anugerah, itu cuma belum. Mungkin nanti mereka akan menerima dan dipakai Tuhan jauh lebih, memberikan impact yang jauh lebih besar daripada kita. Nggak ada masalah, ya, nggak ada persaingan, nggak ada sikat-sikatan, sikut-sikutin di dalam pelayanan, nggak ada. Ya, semua itu dihargai oleh Tuhan. Mari kita melayani Tuhan, berelasi dengan orang, kita mendengarkan tanpa menghakimi, ya. Kita kalau ada orang berbicara dengan kita, ada orang curhat dengan kita dengarkan seperti Tuhan mendengarkan curhatan kita. Ya, kadang kan ada orang cerita lalu kita langsung makanya begini begitu. Saya pernah kenal hamba Tuhan yang senang banget menghakimi menurut saya ya, Karena dibilang kunjungan jemaat, dibilang sakit, itulah karena udah 3 minggu nggak ke gereja. Ya, itu saya dengar sendiri pendetanya ngomong. Ya. Lalu dibilang, jemaat saya waktu tsunami, nggak ada yang meninggal, ada satu karena suka ibadah juga ke gereja lain. Saya langsung bingung, kok pendeta ini bagaimana ini pandangan dia ya? Ya senang banget ngomong begitu. Ya, makanya harus rajin ke gereja dan jangan ke gereja-gereja lain, jangan. Ya. Jemaat sakit karena nggak datang ibadah, waduh. Lalu beliau mulai berubah saya lihat setelah terjadi peristiwa yang cukup
berat ya, dari keluarga istrinya kebakaran rumahnya dan meninggal. Mau ngomong apa tuh? Itu rajin ke gereja dan rajin pelayanan. Ya, mulai bingung dia mau jelasin kepada jemaat. Ya, baru dia mengerti, oh ternyata kedaulatan Tuhan. Ya iyalah, dari dulu juga kedaulatan Tuhan. Ya, hanya kadang kita merasa kalau kita melayani kita lebih hebat dari orang. Enggak, ya. Mari kita memperlakukan orang sebagaimana Tuhan memperlakukan kita. Ya, Tuhan mau mendengarkan, Tuhan mau mendorong, membalut yang terluka, ya, mengajak orang berbagian dalam pelayanan. Yang terakhir, kenalilah Tuhan melalui relasi, ya, melalui relasi, bukan sekadar informasi. Jadi relasi itu bukan cuma pengetahuan, ya, bukan cuma pengetahuan. Relasi suami istri yang dalam bukan cuma yang hafal janji nikah setiap hari, ya. Ingat janji nikah kita, ayo kita ikrarkan bersama dengan pasangan suami istri di segala tempat dan abad, mari kita ikrarkan janji pernikahan kita. Aku menerima engkau sebagai pasangan dalam suka dan duka, dalam kelebihan dan kekurangan, bukan itu, ya, bukan hafalan, tapi relasi, keintiman. Maka kita kepada Tuhan juga bukan cuma baca firman untuk tambah pengetahuan, bukan cuma untuk sharing buat diposting, bukan, ya. Benar-benar ada hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa, melalui menyembah Tuhan, menyembah secara pribadi, boleh dengan keluarga, boleh dengan pribadi, boleh dengan kelompok kecil. Maka itu didorong di gereja kita, ada kelompok kecil, ada PA, supaya apa? Supaya membangun relasi yang lebih dalam dengan Tuhan, termasuk dengan sesama. Nah kalau banyak begini kan susah, makanya dalam kelompok-kelompok kecil, ya, yang belum masuk gabung dong. Ya. Hubungi Pak Penatua Heri atau Bang Jo, ya, atau siapapun yang ada di gereja, semua penatua bisa dihubungi. Supaya apa? Relasi, ya. Maksudnya itu relasi, bukan harus goal program-program gereja, bukan soal programnya ini. Ini soal membangun relasi, ya, antara pribadi dengan Tuhan, antara kita bersama dengan rekan-rekan seiman kepada Tuhan. Saling menguatkan, saling curhat, saling mengingatkan, saling menegur, ya, akan lebih efektif dengan kelompok yang kecil daripada kelompok yang besar. Ya. Karena nggak mungkin hamba Tuhan juga layani pribadi-pribadi semua, nggak cukup waktunya, dan pasti banyak yang nggak mau juga, ya kan? Oh kalau sama Pak Pendeta malu saya, mending kalau sama yang teman-teman sesama jemaat sih masih oke lah kalau cerita-cerita. Ada orang yang begitu, nggak bisa dipaksa juga, ya. Nah maka dalam kumpulan sesama umat Tuhan, disitulah kita membangun relasi yang otentik, ya, bukan relasi pencitraan, bukan, relasi yang otentik. Ada kalanya kita lagi galau, ada kita kadang lagi sedih, kadang kita lagi marah, kadang kita lagi begitu excited. Disitulah saling belajar satu dengan yang lain, ya, supaya kita benar-benar ketika kita mengatakan saya mengenal Tuhan, itu benar-benar karena kita belajar dan kita taat dan kita berkomunitas sama-sama. Karena pasti kalau bersama-sama itu akan lebih efektif daripada sendiri-sendiri, ya. Tapi tetap perlu waktu sendiri juga. Akhirnya dari surat Petrus yang kedua, pasal 1 ayat 1 dan 2 ini menolong kita mengenal diri dengan lebih tepat dan mengenal sesama dengan lebih tepat, memperlakukan diri sendiri dan memperlakukan sesama juga dengan lebih tepat. Sebagaimana Tuhan dan firman Tuhan memandang diri kita dan sesama kita. Amin, kita berdoa.